dari beliau-beliau ini. Kemudian yang terhormat Pak narasumber undangan, izin untuk mempresentasikan hasil singkat dari studi kami dengan PT JMI terkait kita melihat market study Iron Sand ini secara general itu seperti apa. Mungkin next slide. Oke, ini sedikit biografi saya. Jadi saya sekarang di Tura Consulting sebagai Principal Metallurgi dan Market Analyst sekaligus CFO untuk Tura Group Indonesia. Terus kemudian ada beberapa pengalaman saya juga terkait pasir besi dan nikel juga. Oke, next. Oke, bagian pertama mungkin saya akan kita lihat dulu satu slide berikutnya. Oke, kita lihat dulu hasil riset kami. Kami melihat bahwa ada pembagian iron ore di dunia ini yang bisa kita jadi reference lah. Yang pertama itu ada jenis hematit, iron ore hematit, iron magnetit, yang biasa kita di brandnya di dunia itu biasa dinamakan primary iron ore. Itu biasanya dalam bentuk lump ore, itu kadarnya bisa 62 atau sekitar segituan. Terus ada juga yang dalam bentuk iron ore fines yang biasanya cenderung lebih tinggi karena mereka mengalami proses konsentrasi yang derajat vibrasi materialnya lebih tinggi. Jadi biasanya kalau lump ore biasanya bisa langsung dipakai di sinter plant, tapi yang untuk fine itu lebih banyak dominan dipakai untuk pelletizing plant. Walaupun untuk sinter plant juga bisa, tapi terbatas penggunaannya. Kemudian sebelum ke bagian terkait pasir besi, saya lompat dulu ke others dulu. Di others ini ada biasanya yang kami temukan tuh jenis mineralnya itu goethite atau Fe hydroxide. Itu ada dominannya itu ada di lateritic iron ore, itu di iron capnya nikel, itu banyak seperti itu. Dan dia tipikalnya dia non magnetic iron ore, jadi dia tidak bisa dikonsentrasi dengan cara magnetik. Jadi apa yang ditemukan di alam, misalkan kadarnya 42, 58, itu yang bisa yang langsung dipakai di smelter, tidak bisa langsung dilakukan proses konsentrasi seperti iron ore tipe yang lain. Kemudian yang terakhir yang akan sebagai pembahasan hari ini yaitu dinamakan mix of magnetit, ilmenite sama titanium magnetit. Biasanya ada vanadiumnya juga terintrusi di situ. Nah, di dunia ini kita petakan ada dua. Yang pertama itu vanadium titanium magnetit atau VTM yang brandnya kalau misalnya kita searching di internet itu biasanya namanya VTM. Dia cenderungnya bentuknya seperti batuan, tidak ada di tengah daratan seperti yang tadi di Afrika Selatan, di Kanada, di Australia, terus di Cina bagian tengah, itu di Rusia juga. Itu mereka menyebutnya VTM, vanadium titanium magnetic ore. Kemudian bagian kedua adalah iron sand. Iron sand ini yang kami temukan di hasil riset kami itu ada di jumlah yang banyak, itu ada di Indonesia, Papua Nugini, sama New Zealand. Ini bentuknya adalah pasiran. Kemudian next. Ini secara garis besarnya yang komersial teknologi yang digunakan sekarang untuk mengolah VTM maupun iron sand konsentrat. Itu ada tadi blast furnace ya, dari iron ore dan VTM itu di mix. Tipikalnya itu untuk penggunaan iron sand sama VTM itu sekitar 3-5%. Tadi dari Pak Zul juga ada tambahan, mungkin ada beberapa blast furnace yang dia memang dikhususkan untuk mengolah VTM atau iron sand konsentrat, dia bisa lebih tinggi lagi sampai 65%, tapi belum mencapai 100% karena kendala-kendala secara teknikal dari bahan baku iron sand dan VTM sendiri. Kemudian dari situ dilakukan pelletizing atau di sintering plant, terus kemudian dicampur dan masuk ke blast furnace untuk menghasilkan molten iron. Terus kemudian teknologi kedua itu direct reduction atau coal base. Ini baru ada yang sudah komersial dan produksi jalan terus masih operasional, itu ada di New Zealand tadi. Jadi menggunakan iron sand konsentrat dilakukan pre-reduksi menggunakan rotary kiln, kemudian di melting menggunakan electric furnace. Kemudian mereka menambahkan vanadium recovery unit untuk mengambil vanadium slagnya, sehingga ada nilai tambah dari proses yang mereka lakukan. Kemudian next, ini flow proses standar yang blast furnace yang biasa. Kemudian next lagi, ini yang sebelah kanan New Zealand Steel yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zulfiadi. Kemudian yang kiri ini baru di Mozambik, itu TT Steel and Vanadium
mereka ada rencana melakukan pembangunan itu di 2022, cuma kami belum dapat konfirmasi atau informasi apapun apakah sudah mulai dibangun atau belum.